Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasul faqad faza fawzan 'aziman. Wa qala Allah jalla wa ala wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah taala, bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik remaja rahimani wa rahim ta'ala. Alhamdulillah tidak ada ucapan yang keluar dari lidah kita, lisan kita kecuali patut dan pantas sebagai hamba Allah untuk bersyukur karena semua yang kita rasakan hari ini, yang kita nikmatin hari ini, semua fasilitas bersumber dari Allah. Maka nggak ada ruang untuk kita sombong, tidak ada ruang sedikit pun kita untuk takabur bahwa aku memiliki dunia. Nggak ada. Kita ada hamba yang butuh dengan Allah, maka kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa ala ingatkan kita di dalam surat ke-14 ayat yang ke-34. Wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan sungguh dia Allah Jalla wa ala yang telah memberikan kalian masa'altumu, apa saja yang kamu butuhkan. Bagi seluruh kebutuhan kita sumbernya dari Allah. Kemudian wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kamu berupaya berusaha begitu nikmat Allah, tidak akan mampu. Sesungguhnya manusia dalam keadaan ingkar dan zalim kepada Allah Jalla wa ala. Itu yang pertama-tama, kita bersyukur kepada Allah masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan yang paling tinggi nikmat itu adalah nikmat iman dan Islam. Kedua kalinya salam serta salawat kepada Rasul kita, uswah kita, qudwah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak, tanpa kita, tanpa ada Nabi, tanpa ada Rasul, kita nggak pernah, telinga kita ini mendengar kalimat Islam. Enggak. Kita tidak pernah mengenal istilah sholat. Kita akan tidak pernah mengenal istilah puasa. Maka telinga kita bisa mendengar Islam itu karena adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka harga Rasul itu lebih mahal daripada nyawa kita. Kecintaan kita kepada Rasul itu lebih mahal daripada isi dunia ini. Ya, maka inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ditugaskan oleh Allah, diutus oleh Allah sebagai mubayyin. Saya biasa berdiri, bapak ibu mubayyin, mufasir. Kenapa? Karena Al-Quran kita ini sifatnya global, sifatnya universal, sifatnya masih umum. Berarti perlu translator, perlu penterjemah, perlu yang menjelaskan.
Karena Al-Quran sifatnya umum, aqimus sholat, wa'atuz zakat, itu masih umum. Nggak tahu kita bagaimana cara haji, bagaimana cara zakat, bagaimana cara sholat, nggak tahu. Ya kalau nggak ada Nabi, bagaimana kita paham sholat? Nah, Nabi fungsinya untuk mendetailkan, menjelaskan bagaimana sholat. Allah perintahkan, tapi bagaimana caranya? Maka itulah fungsi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam surah 16. Surah 16 itu surah An-Nahl ayat 44. Wa anzalna 'alaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan sungguh kami telah turunkan zikir. Apa makna zikir? Al-Quran. Ya, Allah turunkan Al-Quran langsung kepada Rasulullah SAW. Untuk apa kata Allah? Litubayyin, agar kamu memberikan penjelasan. Kepada siapa? Kepada manusia. Gitu. Nah, itulah fungsi Rasulullah SAW. Kemudian Bapak Ibu orang taala, yang menarik lagi Islam, ya, Islam ini mengatur semua kehidupan kita. Dari baru mata kita, kelopak mata ini terbuka sampai tertutup lagi, itu diatur oleh Islam. Karena belum ada aturan seperti ini detailnya di atas dunia ini kecuali Islam. Ya, ini saya hanya mengingatkan diri saya dan Bapak dan jamaah semuanya. Ya, aturan Islam itu paling detail. Ya, bahkan langkah kita diatur, ucapan kita diatur. Agama lain nggak ada. Gitu. Baru mata terbuka aja sudah ada aturannya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, apabila kalian terbangun dari tidur kalian falyaftamis, ya kan? Ini baru buka matanya nih. Mungkin ibu-ibu ada yang lupa ini, atau kita semua luput nih. Ini Nabi yang ngajarin. Cuma sekarang sunnah ini, ajaran ini diamalkan oleh orang-orang Eropa. Setelah orang Eropa mengalami baru benar ya, hebat ya aturannya orang-orang Eropa. Padahal itu ajaran Nabi. Apa itu ibu-ibu? Setiap kita bangun dari tidur disunahkan untuk mencuci tangan. Ya. Bahkan itu pembahasan fikih, enaknya mimpi mungkin masuk ke lubang hidung dan lain sebagainya. Sehingga apa? Tangan ini membawa apa? Kotoran, membawa apa? Najis. Maka sebelum menyentuh bejana, itu dulu yang bersihin. Coba detik itu ajaran Nabi. Ini belum masuk yang besar gitu. Tapi dari perkara yang kecil aja kita sudah banyak yang lalai. Nanti kalau orang Eropa mengatakan, oh setelah bangun harus cuci tangan, bagus ajarannya. Karena apa? Mengandung kesucian, kebersihan. Padahal Islam sebelum-belumnya sudah mengajarkan. Ini yang kita lihat hari ini. Orang banyak mengagungkan, membesarkan, ya, gitu. Negara lain, padahal negara itu adalah negara kafir. Negara kafir itu ngambil apa? Ya, karakter peradaban itu dari Islam. Semuanya. Mau berbicara masalah apa sekarang? Tatanan kehidupan apa? Semua dia ngambil dari Islam. Cuma mereka sombong, congkak, nggak mau mengakui kalau itu ajaran Islam. Mereka malah sebaliknya mengklaim, wah ini kan saya punya keyakinan. Nah seperti itu. Itu baru satu contoh. Ya. Kemudian contoh yang lain, makan dengan tangan kanan. Ini baru belum masuk yang ini nih. Ya. Sekarang orang-orang ada penelitian, riset ada. Ternyata makan ini bukan berarti saya melarang bapak-bapak makan pakai sendok ini, bukan ya? Bukan. Karena itu sunnah Nabi pakai tangan. Karena sendok itu banyak penyakit di situ. Ini deh, wah saya berhenti makan pakai sendok deh. Bukan begitu. Karena ini kita harus kembali kepada agama kita. Karena banyak, ya, apa namanya, ajaran-ajaran kita ini yang diambil oleh orang. Itu kalau kita buka ibu, bapak
dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang istiqomah dan Imam Nawawi ya, dari sahabat Al-Aqwa itu pernah didatangi oleh seseorang. Faja'a rajulun ya fa'akala ya bisimali, maka datang seorang ke hadapan Nabi. Nabi lagi santai sama sahabat biasa gitu. Kemudian fa'akala bisimali, tiba-tiba orang ini makan dengan tangan kiri. Makan pakai tangan kiri. Kemudian Nabi mengatakan, ya fulan kul biyamini, wahai fulan makanlah dengan tangan kanan. Apa kata orang ini? Mastaqtu, aku nggak mampu pakai tangan kanan. Apakah Nabi menerima usulnya? Apa usul ibu bapak-bapak? Alasan. Bisa nggak Nabi terima alasan? Enggak. Karena apa? Itu bisa dirubah. Tangan kiri itu bisa dirubah. Sehingga Nabi mengatakan enggak. Kemudian Nabi mengatakan, ya, sungguh kamu itu makan dengan tangan kirimu disebabkan ada kesombongan dalam hatimu. Nabi angkat tangan ibu-ibu, kemudian berdoa, ya Allah, berikan ketidakmampuan kepada orang ini untuk mengangkat tangan yang sebelahnya. Itu. Coba kira-kira ibu, sekarang Nabi ada di depan kita, kemudian ada kaum muslimin berjuta muslimin itu pakai tangan kiri, semuanya tangan sebelah kanan jadi stroke. Nabi doakan itu. Kenapa? Dari yang kecil Nabi sudah ajarkan. Cara cebok sudah diajarkan, cara makan sudah diajarkan. Cuma kita nggak mengindahkan, malah senang pakai ajaran-ajaran orang nggak benar agamanya. Gitu. Maaf, saya kebetulan pernah melewati masa-masa ya istilahnya kayak apa ya, orang-orang yang makan di restoran. Saya lihat pakai tangan kiri. Ya, saya meeting di mana-mana ibu kalau pertemuan itu, ya, nggak pernah pakai sendok. Ini harus prinsip bahwa ibu kita itu orang muslim punya identitas, punya prinsip. Waktu sholat, makan dengan kanan-kanan, tangan-kanan. Nggak pakai sendok, harus punya prinsip. Saya bangun itu. Diundang di mana-mana, dinas apapun, kita punya nilai. Agama itu nilai, karakter. Tapi kalau nggak punya, ya udah kita ikut-ikutan dengan gayanya orang. Kalau sudah ikut-ikutan, kita nggak punya harga diri, nggak punya kejayaan. Allah berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'min." Itu syaratnya. Ya, jangan kalian bersedih, jangan kalian berkecil hati. Sungguh orang-orang mukmin itu a'laun. Apa artinya a'laun? Paling tinggi. Umat yang paling tinggi, peradaban yang paling tinggi, ilmu yang paling tinggi hanya ada di orang Islam. Cuma kita yang jauh dari agama Islam. Cukup ya, ini cuma prolog ini. Cukup ya, kita masuk ke kalau prolog ini banyak lagi. Baik, materi kita pagi hari ini apa ibu? Sholat. Masya Allah, menarik sekali kajian kita. Sholat. Apa makna sholat? Ya, boleh saya berdiri? Gak apa-apa, kecil-kecil aja. Makna sholat itu adalah doa. Nah, setelah kita belajar bahwa sholat itu doa, berarti di sini ibu-ibu, bapak-bapak, ketika takbiratul ihram harus fokus. Harus fokus. Tapi kalau nggak fokus, Allah ancam. Apa kata Allah? Wailul lil. Kita sholat subuh,
sholat subuh, sholat asar, sholat maghrib diancam oleh Allah. Karena apa? Nggak fokus. Kalau nggak fokus diancam oleh Allah. Wailul lil musallin. Kenapa diancam oleh Allah? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang takbir aja diancam dengan neraka. Bagaimana orang yang nggak sholat? Itu orang yang sholatnya kena ancaman, apalagi nggak sholat. Nah, makanya para ulama sepakat memberikan pengertian definisi sholat itu ada doa. Karena apa? Dalam sholat itu ada dua makna doa di situ. Pertama, namanya doa ibadah. Doa apa? Ibadah. Berarti Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, itu namanya doa ibadah. Ketika kita baca itu sudah dihitung ibadah. Tapi kalau ibu baca takbir di luar sholat, nggak dihitung ibadah. Paham? Ya, gitu. Nggak dihitung ibadah. Tapi ketika dalam sholat Allahu Akbar, maka itu kalimat takbir, kalimat tasbih, sami Allahu liman hamidah, itu dihitung ibadah. Itu namanya doa ibadah. Kemudian ikhwan ta'ala, ada sahabat namanya Muawiyah Al-Hukam As-Sulami, baru saja belajar sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, belajar Al-Fatihah. Baru berapa hari lah belajar Al-Fatihah sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian baru belajar agama itu. Akhirnya, fabainama nahnu nusalli, ya, maka di antara kami itu ada, ya, kami bersolat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faja'a rajulun fa'atasa, kemudian datang seorang, ya, datang di saya, katanya Muawiyah As-Sulami Al-Hukami, ya, maka ketika ada di posisi samping saya, orang ini langsung bersin kan, fa'atasa, ya, akhirnya bersin. Muawiyah ini karena baru belajar Al-Fatihah, dia apa? Jawab yarhamukallah kan? Nah, dijawab. Ini baru berusaha. Ini dalam sholat ini. Dalam sholat kejadiannya. Akhirnya saudaranya, ya, temannya baik lagi bersih, kemudian dia jawab. Pasti dia yarhamukallahnya di mana? Itu kan, maka dia jawab. Apa yang terjadi, ibu-ibu, bapak-bapak, ya, ketika selesai sholat, maka, ya, fayar demi basur, maka semua pandangan ini, ya, orang ngelototin itu Muawiyah itu. Ini kok sholat baca doa ini. Nah, padahal itu doa bersih. Maka semua aktivitas ibu, aktivitas yang tadinya boleh di luar sholat, ya, di luar sholat kita baca apapun, tapi di dalam sholat nggak boleh. Dicontoh. Makanya sholat itu hanya zikir, hanya tasbih, hanya takbir. Doa-doa yang lain nggak boleh. Ya, aktivitas selain sholat nggak boleh. Maka ketika Muawiyah ini melakukan perkara itu, maka semua sahabat melototi. Bahkan ada yang menutup pahanya karena dia keliru. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menegur sahabat dengan cara seperti yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Akhirnya selesai sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suruh dipanggil duduk. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Wahai sahabat, wahai temanku, tidak elok, tidak indah di dalam sholat itu ada perkataan selain zikir, selain tasbih. Nabi berikan seperti itu pendidikan. Tidak indah, tidak elok kalau kita sholat itu berkata-kata. Karena apa? Ucapan tadi dihitung apa? Berkata-kata. Sholat itu kecuali tasbih, takbir, tahmid saja di dalamnya. Yang lain nggak boleh. Nah, gitu. Nah, baru menerima Muawiyah.
Ya. Nah ini ikhwan ta'ala Bapak Ibu akhlak Nabi. Nabi itu kalau negur sahabat enggak seperti negur orang, enggak seperti kita. Cari tempatnya. Gitu. Apa enaknya, indahnya kapan gitu. Nah, apa yang kita dapatkan dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Muawiyah berkata, "Ma ra'aitu mu'alliman munzu qablahu wa ba'dahu." Gitu. Ahsanu ta'diban. Aku nggak pernah mendapati seorang pendidik sebelumnya atau sesudahnya yang paling baik pendidikannya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dia salah, tapi cara mendidiknya beda. Nabi tidak mencerca, tidak langsung kamu salah, enggak. Tapi dikasih duduk, kemudian dikasih pelajaran sama Rasulullah SAW. Itu. Yang kedua, bahwa dalam sholat itu tidak boleh kita berucap-ucap kecuali doa ibadah. Apa saja doa ibadah? Allahu Akbar, Sami Allah liman, itu namanya doa ibadah. Kemudian dalam kitab Bulughul Maram Ibu itu nomor hadis 269. Kalau nggak hilap saya, ya di bab tentang sifatus sholat itu hadis dari Abu Hurairah, kemudian hadis dari Ibnu Umar, ada 5 di situ. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Idza qumta ila shalah fa asbighil wudu'a summa istaqbilil qiblata fakabbir. Nah, gitu. Apa makna hadis ini? Idza qumta ila shalah, kalau kamu ingin menegakkan salat, fa asbighil wudu'a, maka sempurnakan wudu. Kenapa Bapak Ibu wudu harus disempurnakan? Karena syarat sah diterimanya sholat adalah wudu. Yang kedua, hadis ini mengajarkan kepada kita kalau ingin khusyuk dan tenang sholat, sempurnakan wudu. Jangan wudunya lari-lari. Gitu. Kalau tadi surah Al-Ma'un mewarning, memperingatkan orang-orang yang tidak fokus sholat. Sekarang Nabi memperingatkan orang-orang yang tidak fokus wudu. Mudah-mudahan ibu-ibu pernah dapat hadis ini. Ya, itu terdapat dalam kitab Bulughul Maram, ya. Kemudian dalam kitab para imam yang lain banyak sekali, ya. Kalau buka hadis banyak. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara wudu? Wa wailul lil aqabi minan nar. Fawailul lil aqabi minan nar. Artinya celakalah, ya, neraka wail bagi ini. Aqab, maaf ibu ini. Ya. Ini tumit ini ada lipatannya. Kalau ibu-ibu wudu gaya main bola, sepak bola hanya gini. Kayak main sepak bola aja. Kira-kira lipatannya kena air enggak? Ya enggak, mau tolong diperhatikan. Gitu. Serius dalam wudu. Enggak, kalau enggak serius wudu diancam oleh Nabi neraka. Kalau hari ini selama ini kita merasa sudah wudu, ya tolong diperbaiki wudunya. Ini belum yang itu, belum yang ini. Karena apa? Siku-siku ada lipatan enggak? Ada. Ini kalau nggak sentuh air, ya nggak sempurna. Insya Allah saya yakin sudah ada ustaz yang menjelaskan. Ini baru secara umum ibu global. Gitu. Orang yang sholat kalau nggak tenang, nggak khusyuk, nggak fokus, diancam surah Al-Ma'un. Gitu kan? Orang yang nggak serius dalam wudunya, hanya sekedar lari-larian aja wudunya, diancam oleh Nabi neraka juga. Gitu. Makanya fokus tentang ibadah itu harus serius. Cari dunia kita semangat, akhirat lebih semangat gitu. Ya, karena apa? Sholat ini sanggup kita nanti, bekal kita nanti. Karena di antara amalan-amalan pokok yang pertama akan dihisab oleh Allah adalah
sholat. Apabila kalian hendak melaksanakan sholat, hendaklah sempurnakan wudhu, yaitu sempurna wudhu. Kemudian summastaqbilil qiblata, maka hendaklah kalian menghadap kiblat. Ini bagi yang mampu, bagi yang mampu, orang yang mukim. Tapi kalau orang yang dalam keadaan musafir, dalam keadaan di atas kendaraan, di atas pesawat, di atas kereta, tidak tahu arah kiblat mana. Gitu. Terus bagaimana cara menentukan? Yang tentukan ini yang pertama. Setelah itu mau kereta mau ke kanan, mau ke kiri, itu sudah beda. Kadang-kadang karena lemahnya juga pengetahuan kita, kadang-kadang kita, aduh nanti di bawah aja deh. Kalau sudah sampai aja saya sholat, karena saya nggak tahu arah kiblat. Padahal ya kita sudah mendapatkan rukhsah, keringanan untuk beribadah. Nah, gitu. Idza kunta ila shalah fa'asbighil wudu summa istaqbilil qiblata fakabbir. Langsung takbir. Takbir. Saya langsung jelasin rincian atau umum aja ini, Bu. Kira-kira apa nih? Ya. Gitu. Kalau rincian lama. Gitu kan. Bahas sholat nih lama Ibu, Bapak. Ya. Baik, takbir. Takbir itu Bapak, kalimat takbir dari kalimat kabbara yukabbir, itu artinya ketika lafaz takbiratul ihram, maka sudah tidak ada lagi aktivitas makan, tidak ada aktivitas minum, tidak ada aktivitas berucap, berkata-kata. Nah, itulah makna takbiratul ihram. Ya, ihram itu dari kalimat haram. Berarti yaitu gerakan kedua tangan kita, ya, yang mengharamkan semua perbuatan-perbuatan makan dan minum, berkata-kata di luar dalam sholat tidak boleh. Gitu. Maka disebut dengan takbiratul ihram. Maka ketika takbiratul ihram tidak boleh minum, tidak boleh makan, tidak boleh bercanda, tidak boleh bergerak dan lain sebagainya. Fokus. Karena ini yang pokok dari semua takbir-takbir yang lain. Namanya takbiratul ihram dan menjadikan apa? Rukun dalam sholat. Adapun yang kedua, yang ketiga, yang keempat itu namanya takbiratul intiqal. Takbir perpindahan. Yang rukun yang pertama saja. Nah, kalau misalnya ada yang masuk, ya seperti misalnya hadis Abu Bakar Al-Aslami, ya. Abu Bakar Al-Aslami atau sahabat Ali Jabir bin Abdullah itu pernah masbuk ibu-ibu. Masbuknya di luar sholat. Di luar sholat. Saking pinginnya mendapatkan satu rakaat, maka dia ruku di luar. Tahu bandingkan itu. Dia ruku di luar. Bukan ruku di dalam. Saking ingin mendapatkan satu rakaat jamaah sholat. Paroka'ah, maka sahabat ini ruku. Nah, karena apa? Batasan orang mendapatkan satu rakaat itu adalah ruku. Nanti ada khilaf Bapak di sini. Khilafnya bagaimana? Yang dihitung rukunya atau bacaan? Nah, khilaf di situ. Nah, kalau berdasarkan hadis yang tadi dilakukan oleh sahabat Jabir bin Abdullah, sahabat Jabir bin Abdullah belum sempat baca Subhana Rabbiyal Azim. Belum sempat. Dia hanya baru ikut ruku aja, kemudian imamnya berdiri. Dihitung nggak satu rakaat itu? Ibu bapak, saya tanya dulu. Dihitung nggak itu? Dihitung. Walaupun dia belum sempat baca apa? Subhana Rabbiyal Azim. Yang penting dia ikut ruku. Tapi apa kata Nabi di warning sahabat tadi? Di warning, gitu. Diperingatkan. Besok-besok jangan diulangi ya. Besok-besok jangan lagi diulangi kayak gitu. Karena apa? Kata Nabi, orang yang ruku seperti itu orang yang malas. Nabi nggak marahin, tapi Nabi mengatakan nggak usah diulangin. Karena itu rukunya orang malas. Ya malu sendiri jadinya sahabat ini. Dia dapat rakaat, tapi Nabi mengatakan nggak boleh diulangi. Sifat apa?
karena itu sifat kemalasan. Karena ingin dapat 1 rakaat. Maka di antara jamaah misalnya lagi masbuk, ya, kemudian baru dia Allahu Akbar, imam sudah ruku, maka jangan lupa takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram adalah rukun sholat. Kalau langsung ruku bagaimana? Ya nggak dapat apa-apa. Karena apa? Takbiratul ihram tidak dilakukan. Nah, sahabat tadi takbiratul ihram kemudian segera ruku, tapi rukunya di luar shop. Di luar shop. Nanti setelah sami Allah liman hamidah baru jalan. Itu. Nah, kalau buka hadis begini, Ibu. Ya, dia berjalan itu. Dan riwayat yang lain, ya karena ingin dia dapat shop, ya barisan, dia merangkak itu jalan sambil baca subhanarabbiyal azim. Nah, ini asbabul wurud namanya. Proses terjadinya suatu hadis. Nah, ada namanya asbabun nuzul. Asbabun nuzul sebab turunnya ayat. Nah, itu beda. Nah, itu ikhwah rahimani ta'ala. Maka dihitung ruku 1 rakaat. Maka rakaat itu diambil dari kalimat mana? Bapak Ibu, rakaat diambil kalimat rakaat, yarka'u ruku'an. Rukunya yang diambil. Maka orang kalau belum ruku belum bisa disebut 1 rakaat. Gitu. Nah, kalau dia ngambil misalnya ketika sujud belum disebut 1 rakaat. Ketika duduk di antara 2 sujud belum disebut rakaat. Nah, maka batas maksimal orang mendapatkan 1 rakaat apa tadi? Ruku. Ini diingatkan nih. Karena banyak juga yang lupa. Itu ikhwah radhiyallahu. Kemudian ya Nabi sallallahu alaihi wasallam takbiratul ihram. Adapun kaifiyat takbiratul ihram itu Bapak banyak sekali. Ya, maksudnya banyak itu ada kaifiatnya, tata caranya, ya ada tata caranya, ada 3, ya ada hadis dari An-Nasai, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Abu Dawud, banyak. Ya, yang maklum, yang masyhur dilaksanakan oleh kaum muslimin ya di Indonesia, ya itu adalah apa namanya? Itu berbarengi, ya yaitu ma'a takbir, summa rafa'a yadaihi hazwa min mankibai ma'a takbir. Kemudian mengangkat kedua tangannya ini bersamaan dengan takbir. Ini yang masyhur dipakai di Indonesia. Ada hadis yang lain. Mungkin Bapak lihat orang-orang Eropa misalnya, ya Allah. Dia takbir dulu, gerakan dulu, tapi lapasnya nanti belakangan. Allahu Akbar. Boleh? Ya boleh. Ada hadisnya. Tapi di Indonesia yang paling masyhur, paling banyak dia malam mana? Yang bersamaan. Ya, tangan diangkat bersama dengan lapas takbir. Ada juga yang lapas takbir duluan. Allahu Akbar baru digerakkan. Nah, kalau ibu-ibu bapak haji dan umroh pasti lihat gaya takbir seperti itu. Ada semuanya. Dan itu memang ada riwayatnya. Ada hadisnya itu. Ya, maka mau mengamalkan yang mana silakan. Itu enaknya kalau fikih harus berlapang dada. Kalau ada sumbernya, kalau nggak ada sumber ya jangan. Nah itu ikhwah rahimahullah. Kemudian summa ya takbir. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan takbiratul ihram di sini. Summa raka'a ya. Kemudian summa qara'a ma tayassara min al-Qur'an. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah-surah yang mudah, yaitu baca ayat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ruku sampai merasa tenang. Ruku kita itu harus apa? Tenang. Jangan ruku ya kayak dikejar-kejar. Ya. Maka minimal batas di bawah Pak. Minimal paling sedikit mohon maaf ini ya antara ibu-ibu atau bapak-bapak. Ya. Karena biasa ilmu fikih kita dulu di pesantren sama dengan saya dengan ibu sama. Minimal bacaan doa dalam ruku, dalam sujud minimal sekali.
Saya ulangi, minimal sekali. Ada pun batasannya nggak ada. Kalau dulu kita dibatasi di pesantren 3 kali, gitu. Tapi setelah saya belajar banyak hadis, belajar fikih yang lain, tidak ada batasan. Nabi sampai, maaf, sholat subuh Nabi itu panjang. Makanya itu katakan afdhalus sholatu tulul qunut. Afdhalus sholat, seutama-utama sholat seorang tulul qunut, yang panjang qunutnya. Bukan maksudnya qunut sini Allah mahdina biman hadait, bukan. Maksudnya qunut dari kalimat qonata. Qonata itu artinya berdiri. Maka turun nanti surah Al-Baqarah. Nah, saya biasa kajian, ada punya Al-Quran Android nggak? Dibaca. Ada nggak Al-Quran terjemahan? Silakan diminta tolong saja. 238. Ya. Al-Baqarah. Ya, kita ngajinya santai aja. Buka Al-Quran, buka hadis gitu aja. Jangan sampai dia lolos nggak ada catatan. Apa? Ya, baca. Peliharalah semua sholat dan sholat wusta, dan laksanakan sholat nawaf dengan khusyuk. Baik. Hafizu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Perintah. Peliharalah seluruh sholatmu. Maksudnya 5 waktu. Tapi ada yang ditekankan oleh Allah Jalla wa Ala. Sholat apa itu namanya? Sholat wusta asar. Kenapa? Sholat asar bagi para pencari dunia itu berat. Saya nggak bahas di situ. Ada beberapa hadis nanti menjelaskan kenapa sholat itu sangat spesifik disebut oleh Allah. Sampai Allah menurunkan surah namanya wal asri, ya gitu. Demi waktu asar. Mengapa Allah sebut asar tadi? Kemudian dalam sholat ini ayat tadi Allah sebut asar juga. Tapi tidak saya bahas. Tadi itu bukan pembahasan. Menarik itu situ. Ya, itu. Bagi para pencinta dunia, itu yang dunia yang ngotot itu amat sangat berat kalau sholat asar itu. Makanya kadang-kadang ada formulasi rumusan yang keliru di antara kita semuanya. Ya, rumusan gini, karena dia capek kerja, ya sudah nanti saya jamak deh. Masya Allah, 3 waktu dijamak, asar, maghrib, isya. Ada gitu. Ada, ya. Maka alhamdulillah ini saya lihat nih para pensiunan ini di sini banyak nih ya. Ya, kalau dulu pernah melakukan asar maghrib di jamak, bertobat hari ini. Dulu kalau orang-orang kantoran biasa Pak, asar itu lewat aja, nanti katanya mau di jamak di maghrib. Mana perintahnya jamak asar dan maghrib? Makanya alhamdulillah bapak-bapak sudah pensiun. Yang sudah pensiun ini alhamdulillah nggak melakukan lagi. Tapi yang belum pensiun ini, nah saya ingatkan jangan maghrib. Yang ada lagi 3 waktu, asar, maghrib, ada nggak? Ya ada. Masalahku umat. Mari saya jawab. Dapat ilmu dari mana Pak? Ya, menjamak asar digabungkan maghrib dari mana ya? Oh tadi saya sibuk Pak Ustaz. Ada laporan akhir tahun, akhir tahunan kan gitu. Akhirnya hidupnya biasanya sama anda kerja lagi santai, paling berat sholatnya adalah subuh dan isya. Nah kalau subuh dan isya berat, itu berarti ada tanda kemunafikan dalam hati kita. Beda kan? Beda. Baik. Maka tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya sebaik-baik seutama-utama sholat yang panjang kunutnya. Maksudnya lama berdiri. Nabi itu kalau baca, biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sholat subuh itu baca al-fajri, wal fajri wal layalin ashr. Itu yang pertama. Kemudian dia baca yang kadang-kadang baca surah Al-Qamar. Nabi itu kalau sholat subuh itu sampai mau dekat matahari baru lepas. Itu sholat subuh agak lama Nabi. Nah kemudian bagaimana bentuk ya, potret Nabi sholat itu? Kalau Nabi, katakanlah kita sepakat hari ini, dia baca, bisa kita baca surah yang pendek lah, ya, Alam Nasrah lah.
Alam Nasr itu kira-kira berapa menit misalnya? Katakan 1 menit. Maka lama ruku juga 1 menit. Lama sujud juga 1 menit. Gitu. Itu Nabi sholatnya seperti itu. Cuma kalau kita mau ya pakai cara Nabi ya pada hari ini ya maka tidak bagaimana susah. Jangankan mau lama ruku, baru hanya bacaan lebih aja subhana rabbiyal azim 4 kali. Udah tahu apa imamnya yang sakit atau makmumnya yang sakit. Gitu. Ya imamnya lama ruku sudah mulai sesak di belakang. Nabi itu lama rukunya, lama berdirinya, ya bacaannya lama. Makanya nggak ada yang bisa ngikutin sholatnya Nabi itu. Tapi apa? Ya Aisyah sebagai istri tersayang tercinta, setiap hari Nabi itu, Nabi nggak pernah alpa sholat malam, nggak pernah. Karena sholat malam bagi Nabi adalah wajib. Nah bagi umat itu sunnah. Saking seringnya Nabi setiap malam Nabi sholat malam, akhirnya apa terjadi? Tatafaddara qadamahu. Tumitnya tadi itu mulai pecah. Ya Aisyah sebagai istri yang setiap hari melihat, aduh ini terbuka ini, ya belah terus. Akhirnya benar di usia 54, kata Imam Ibnu Hajar Asqalani 54, Nabi itu lebih banyak sholat duduk, sholat tahajudnya duduk. Kenapa? Sudah nggak kuat, lama berdiri sudah nggak kuat. Maka Nabi lebih banyak duduk. Kemudian di usia 54 tahun itu Aisyah memperhatikan semakin lama terbuka tumitnya tadi. Akhirnya apa kata Aisyah, kalau bahasanya orang Betawi ya begini, suami nggak ada lagi kerjaan selain ini, nggak ada kerja lagi, ke sekolah aja lu. Itu bahasanya orang Betawi kan, lu sekolah aja nggak ada lagi pekerjaan lain. Nah itu pertanyaan Aisyah. Kalau bahasa Arab, lima ada tasna hada ya Rasul, wahai Nabi ngapain ngerjain sholat orang, nggak ada kerjaan yang lain. Itu Nabi sudah belah tumitnya. Kalau saya pecah tumit gara-gara direndam pakai air sabun. Karena bantu istri nyuci kan gitu. Saya itu kalau sudah agak lama nyuci itu mulai udah tuh bengkak itu. Ya, bukan karena sholat malam, bukan. Wah ini Ustaz ini sholat malam bagus dia. Karena lihat itu terbuka apa? Itu Nabi. Kalau kita pecah gara-gara karena ya bakteri, bisa dari sabun, bisa dari air, bisa dari kotoran. Kalau Nabi benar-benar karena sholatnya. Ada nggak ibu suaminya yang pecah kakinya? Ada. Husnuzon ya, husnuzon. Berarti suaminya ahli sholat malam, sholat tahajud ini. Ayo. Bagaimana jawaban? Ya, jawaban yang indah dari Nabi. Ya, apa jawaban yang indah dari Nabi? Dan itu mengetuk hati yang paling dalam. Ya, afala akuna abdan syakura. Afala akuna abdan syakura. Masa aku gak boleh jadi hamba yang bersyukur. Nah gitu. Nabi jawab, sambil dia jawabannya. Dan itu membuat hati Aisyah radhiyallahu anha menjadi lunak, enggak marah gitu. Afala akuna abdan syakura. Bolehkah aku menjadi orang yang paling bersyukur? Pada Nabi itu sudah dijamin masuk surga, tapi tetap sholat. Saya bapak-bapak belum ada tiket surga, males sholat, gitu kan? Kita belum ada tiket ini, tapi disuruh sholat males, alasannya banyak kali. Gitu. Tapi alhamdulillah yang hadirnya ahli sholat ini, ya, maksudnya yang lain, gitu kan, yang di luar sono, gitu. Mungkin anak kita, gitu kan, sudah diperingatkan berapa kali sholat, ya, sebentar, gitu. 5 menit lagi, akhirnya sampai jam 7 5 menit lagi, gitu.
Nah ini ibu-ibu bapak-bapak rahimahullah, bahwa tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ekspresi beliau sebagai hamba, sebagai Rasul tetap melaksanakan sholat, karena sholat ini apa? Rasul amri. Nabi katakan Rasul amri, pokok dari segala urusan. Maka kalau ingin beres urusan rumah tangga kita, ingin beres urusan ya pemerintahan kita, maka sebenarnya setiap pemimpin ya diri kita masing-masing bapak-bapak itu harus paham ilmu sholat. Tapi kalau dia memperlakukan sholat hanya kewajiban saja, bukan kebutuhan, sehingga dia tidak memiliki apa? Solusi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika umatnya minta apa saja, solusinya apa? Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Idza hazamal amru fasollah. Nabi itu kalau ada orang konsultasi terus berat jawabannya, ada masalah umat berat jawabannya, solusinya berat, Nabi pergi sholat 2 rakaat. Dan ini disunahkan. Ibu-ibu misalnya sekarang mengatasi anak terlalu parah, susah sekali, ya sudah sholat sunnah mutlak 2 rakaat, berdoa sama Allah. Kita baru saling nasihat. Nah, ayo. Nah, kita nasihat dengan kebaikan. Tetapi yang kita dapatkan apa? Respon yang negatif. Malah kita dilempar, malah kita dicaci maki sama anak kita. Maka tidak ada lagi problem solvingnya, jalan keluarnya kecuali ibu mengadu sama Allah. Ambil air wudu, sholat 2 rakaat, nangis minta sama Allah. Itu bukan bertanya kepada psikiater, psikologi. Bukan bertanya, itu ilmu zon, ilmu prasangka. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surah An-Najm, "Inna zanni la yughni minal haqq." Sesungguhnya ilmu prasangka manusia, analisa manusia, pengamatan manusia, la yughni minal haqq. 90% tidak akan sampai kepada kebenaran. 10% itu kebetulan. Ya, itu sama dengan ilmunya syaitan. Nanti ada surahnya tuh, surah 26 ayat 221, ayat 222, 23. Ya. Nah, itu ikhwah Allah. Maka saya selama ini ibu-ibu kalau saya menghadapi anak-anak santri saya, ya, susah bandel anaknya, ya udah, ambil air wudu, doakan dia. Doakan, ya Allah balik hatimu, ya lunakkan hatinya, gitu. Maaf, apa kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, kalau kita curhat, kita konsultasi, cerita sama manusia, itu obat temporer. Paham nggak ibu bapak maksudnya obat temporer? Lega hari itu, ibu ada masalah ini, bapak ada masalah, tapi mengadu sama suami, mengadu sama orang lain, itu hanya temporer sifatnya. Tapi berikutnya akan muncul penyakit yang besar. Lihat siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Lihat Nabi Nuh alaihissalam. Mengadu sama Allah, ngeluh sama Allah. Apa kata Nabi Nuh? Ya Allah Rabbi, ya Allah ya Tuhanku, maghlubun, aku ini sudah terkalahkan oleh kaumku macam-macam sudah. Maka tolonglah aku ya Allah. Nabi Nuh mengadu sama Allah, Nabi Yakub mengadu sama Allah, Rasul mengadu sama Allah, semuanya. Makanya kalau ingin curhat, ya curhat sama Allah. Kalau curhat sama manusia, temporer sifatnya. Hari ini aman, biasalah manusia ada masalah cerita, lega kan? Tapi hari kedua, hari ketiga, mungkin 1 minggu, ya dia dendam sama kita, dengki sama kita, asal sama kita, aib yang kita ceritakan itu jadi penyakit atau jadi obat? Jadi penyakit. Itu maknanya. Tapi kalau kita curhat sama Allah, aib kita curhat sama Allah, Allah nggak pernah beberkan, malah Allah berikan obat. Ini apa namanya? Curhat sama
Allah. Maka metode curhatnya lewat sholat. Para nabi sudah lewatin semuanya. Ya, kalau ada sobat paling banyak, bahkan yang diancam, yang dibunuh paling banyak siapa? Rasul. Begitu juga Nabi Musa, Nabi Isa, paling sering diancam, dibunuh sama umatnya. Tapi apa? Minta lewat sholat. Ya, minta sama Allah. Baik, saya ulangi lagi. Idza hazamal amru fa shalla. Apabila Nabi menghadapi masalah yang berat-berat, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa tadi? Sholat 2 rakaat. Sudah habis waktunya, Pak. Jam 6 ini. Sampai jam berapa? Belum suruh ya? Ini katanya Pak Haji harus bahas sholat. Ini belum masuk apa-apa itu. Ya, mukadimah katanya ini. Saya bingung Bu, mau ringkas, bingung juga gitu. Karena sholat ini ya panjang gitu kan. Baik, kemudian tadi hatta tatma'inna raqi'an, sampai ketika ruku dia benar-benar tumaninah. Summa sujud hatta tatma'inna sajidan, kemudian dia sujud sampai benar dia merasakan aman dalam sujud. Nah, baik ibu-ibu, karena waktu kita pendek, saya singkat aja beberapa hadis yang perlu anak sampaikan supaya ini jadi bekal saya dan bapak-bapak. Ya, baik. Pertama, ya. Kalau detail lama ya. Yang pertama itu adalah bapak ibu di dalam sholat ada 3 tempat ibu-ibu bapak-bapak bisa berdoa. Ada 3 kondisi kita itu bisa berdoa dalam sholat. Nah, gitu. Boleh diamalkan nanti. Cuma saya sarankan amalkan ketika sholat sendirian. Tapi kalau sholat berjamaah jangan. Kenapa? Karena kita nggak bisa ikut nanti dengan imam. Karena kalau kita lambat mengikuti imam itu dosa juga. Ya. Kondisi yang pertama, ikhwah ketika kita berdiri. Ketika kita berdiri. Kapan itu Pak Ustaz? Ya, kita buka tafsir Ibnu Katsir. Ya, tafsir Ibnu Katsir surah Al-Fatihah. Ya, yang mudah-mudahan ini. Ya, surah Al-Fatihah. Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian Allah Jalla wa Ala berfirman, qasamtu shalah baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi sholat itu menjadi 2. Allah berfirman, ini hadis qudsi. Hadis qudsi. Posisi hadis qudsi itu di bawahnya Al-Qur'an. Hadis qudsi enggak boleh dibaca dalam sholat. Gitu. Tapi kalau Al-Qur'an boleh dibaca dalam sholat. Maka hadis qudsi qasamtu sholat, ya, baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi sholat itu bagi 2. Untuk aku kata Allah dan untuk hamba. Baik. Yang menarik ibu-ibu, bapak-bapak, ya, ketika kalimat saya singkat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kita mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau-lah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau-lah kami memohon pertolongan. Qala hadza baini wa baina 'abdi. Allah berfirman. Setelah kita baca, ibu-ibu bapak-bapak, sebenarnya kita baca Al-Fatihah itu kita dialog sama Allah. Alhamdulillah majadani. Nah, gitu. Kita dialog sama Allah. Cuma kadang-kadang luput dari ingatan kita. Makanya bacanya harus direnungkan. Kemudian ketika kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah Jalla wa Ala berfirman, hadza baini wa baina 'abdi. Yang ini antara diriku dan hambaku. Nah, apabila hambaku minta, maka aku kabulkan. Nah, di situ Allah berfirman, apabila hambaku meminta, maka aku kabulkan. Berarti kondisi berdiri tadi ketika baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kalau bisa kita ya berdoa di situ. Bagaimana cara berdoanya? Jangan pakai lafaz. Jangan pakai saya, ya Allah mohon. Enggak. Apa namanya? Hati. Enggak usah panjang-panjang. Iyyaka na'budu sudah muncul. Nah, dalam hati sudah muncul. Dan permohonan kita jangan banyak-banyak. Apa mohonnya? Satu aja. Itu.
Ya, sesuai dengan kebutuhan kita kan masing-masing. Nah, ketika iya karena abudu wa iya karena sedih hati ngomong, lisan berbicara, hati ngomong minta sama Allah. Itu penerapannya. Yaitu namanya berdoa dalam hati. Ya, maka ternyata luar biasa. Ya, Al-Fatihah itu luar biasa. Makanya Allah berfirman, ya, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Dan bagi hambaku masalah apa yang dia minta. Ketika kita mengatakan iya karena butuh kemudian dalam hati kita minta, itu Allah akan kabulkan. Ini kondisi pertama. Kondisi kedua, cuma kalau bapak-bapak ibu-ibu terapkan agak berat karena belum biasa. Nah, saya kadang-kadang dalam perjalanan dalam apa gitu, itu kadang-kadang Al-Fatihah ya karena butuh itu saya kuatkan. Saya minta apa? Saya sebut dalam hati saya, tapi nggak pakai di lisan, hati saja. Gitu. Yang kedua, ikhwah ta'ala, yaitu aqrabu ma yaqulul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Ya, sedekat-dekatnya hamba kepada Rasul. Ya, kata Allah Jalla wa Ala, ini dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedekat-dekat seorang hamba ketika dia sholat, posisi dia sujud. Stop sampai sini dulu. Sujud keberapa? Hadis ini tidak menyebutkan. Sujud pertama, sujud kedua, rakaat pertama, rakaat kedua tidak disebutkan. Nah, kaidah para ulama, kalau kita mendapatkan hadis yang sifatnya umum, amalkan dulu yang umum. Nanti kalau ada ustaz menyampaikan hadis yang khusus, oh ini ada hadis khusus, maka ambil hadis khusus itu. Hadis yang umum tadi dilepaskan. Tapi saya hari ini belum dapatkan hadis khususnya karena kelemahan saya, nggak saya tahu hadisnya. Yang saya hafal hadis umum bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merintahkan fa'aktsirud du'a, perbanyak doa ketika sujud. Ibu bertanya, sujud keberapa? Saya jawab tadi, sujud keberapa saja, karena hadisnya umum. Mau rakaat pertama silakan, mau rakaat kedua silakan. Maka kondisi yang kedua, doa itu sangat dikabulkan ketika sujud. Bacaannya apa? Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kemudian berdoa dengan doa kita. Apa doa dari kita? Ambil dari Al-Quran, ambil dari doa Nabi. Itu boleh. Tapi jangan berdoa dengan bahasa kita daerah. Batal sholat. Gitu. Kalau berdoa dengan dari Al-Quran, berdoa dari hadis boleh. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-sholihin. Ini doanya siapa ibu? Tahu? Enggak tahu. Ya, itu surah As-Saffat ya, ayat 100, doa Nabi Ibrahim. Doa yang paling banyak di antara Nabi dan Rasul yang paling banyak doanya dalam Al-Quran Nabi Ibrahim. Nah, nanti dihafalkan ya, ibu-ibu. Ini bagus untuk anak didik kita. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-sholihin. Yang kedua yaitu surah 34, ya surah 14 ayat yang ke-35. Ya, ayat ke-40 juga ada. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ini doa Nabi Ibrahim. Rabbana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Doa Nabi Ibrahim. Nah, doa-doa dari Al-Qur'an tadi ibu baca, bapak baca, tafadhol. Silakan. Wah, saya supaya punya ini keturunan seperti Nabi Ibrahim. Karena keturunan yang banyak melahirkan para nabi, para rasul, keturunan Nabi Ibrahim. Dari si mana? Ismail. Makanya Bani Israel itu lahir dari generasi Ishak. Dari Ishak. Ya, dari apa? Ishak. Kan ada Ismail, ada Ishak. Maka Nabi Musa, Nabi Ibrahim itu, kemudian Ismail itu atas, yang itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Nah, itu doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-sholihin, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati
Rabbana wa taqabbal du'a ayat 40, ayat 37-nya. Ya, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in. Gitu kan? Ya Allah, aku titipkan ini keturunan, ya, istri dan anakku aku titip di lembah ini samping Baitul Haram, samping Ka'bah. Nah, itu. Baik, ternyata banyak sekali doa Nabi Ibrahim. Kalau doa itu bapak-bapak, ibu-ibu baca, silakan. Atau doa sapu jagat. Ya, Rabbana. Ya kita baca tadi. Ya, 200 berapa ayat itu? Ada yang hafal? Hafal tapi malu Pak Ustaz. Ya gitu ya. 200 berapa? 201. Wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pak Ustaz, itu aja yang saya hafal. Silakan baca sekuat-kuatnya ketika sujud. Terakhir sebelum salam, sebagaimana hadis Mu'az bin Jabal, ya Mu'az, ya uhibbuka, wahai Mu'az, aku sayang, aku cinta sama Nabi. Maukah aku ajarkan kepadamu, ya, itu sesuatu? Apa kata Mu'az? Mau. Maka Nabi mengatakan la tansau an kulli duburis shalah. Wahai Mu'az, jangan sampai lupa setiap selesai sholat kamu baca doa Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, para ulama menjelaskan doa ini dibaca sebelum salam. Setelah doa apa? A'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil dajjal. Setelah doa ini dibaca, silahkan baca lagi doa sesuka hati. Bahkan dalam ujung hadis itu summa khair masalah. Kemudian kita pilih doa-doa yang kita senang dari Al-Qur'an. Berarti hari ini, pagi ini, tugas bapak-bapak, ibu-ibu koleksi doa. Nah, gitu kan? Cari doa-doa yang kita senang. Kan masing-masing punya hobi kan? Oh, saya pas nih dengan jiwa saya, dengan kehidupan saya. Ambil doa Nabi Yunus. Apa doa Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Doa Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Masyaallah, indah gitu. Kalau ibu paham posisi doa ini masing-masing, ketika ibu merasa dizalimin, baca doanya. Ketika sudah berdosa, baca doanya Nabi Adam. Ketika kesulitan, susah payah, baca doa Nabi Yunus. Kan enak di hati, menyatu dengan hati. Kadang kita berdoa nggak nyatu dengan hati. Itu. Ini yang bahaya. Berdoa lisan kuat tapi hati nggak menyatu. Sekarang coba cari doa-doa yang itu bisa melekat dan mendarah daging dengan tubuh kita. Itu lebih utama. Dan pengabulannya cepat. Itu. Baik, itu Bapak-bapak, sudah waktu subuh. Paling senang itu pemateri kalau sudah habis waktu. Ya, sedikit ini ya, kita bahas tentang sholat tadi. Pertama, makna sholat itu adalah doa. Insyaallah bapak-bapak ibu cukup ya. Cukup ya, tidak usah banyak-banyak. Ya, kalau banyak-banyak nanti habis ibu saya. Hafalan saya habis. Baik, ada pertanyaan dari bapak-bapak ibu. Ya, kami persilakan. Saya sengaja santai ibu. Kajian pagi hari ini karena saya saat kita tertinggal sholat berjamaah, terus kita sholat sendiri. Terus kemudian di saat sholat yang dibaca azhar pun kemudian ada yang ikut kita menjadi makmum. Pas kita sudah baca setengah al-fatihah atau al-fatihah, terus sisanya apakah harus dizaharkan atau diulang baca al-fatihahnya bagaimana? Baik, pertanyaannya sangat cantik sekali. Maka lihat kondisi. Kalau itu sholat jahriyah, nah itu kan, ya. Kalau sholat jahriyah maka dikeraskan. Tapi kalau sholat siriyah ya nggak usah dikeraskan. Maka sesuai dengan kondisi. Kalau itu sholat jahriyah maka baru sampai dia akan wudhu kita baca, kemudian biasa teman-teman pakai isyarat pegang pundak kita kan. Nah itu berarti kita jadi imam. Maka dikeraskan langsung bacaan.
karena itu amanah jadi imam. Langsung baca yang keras gitu. Jangan baca sir karena kita jadi imam, kecuali tadi sendirian. Enggak, maksud yang saya pertanyakan, misalkan kita sholat sendiri itu sudah baca Al-Fatihah atau setengah baca Al-Fatihah, apakah Al-Fatihahnya dibaca ulang secara zahar atau didiamkan aja sampai selesai Al-Fatihah? Ya itu lanjut. Ya, lanjut bacaannya. Ya, Bapak tadi sampai ya karena dulu tiba-tiba ada yang memberikan isyarat lanjut. Ya, ihdinas siratal mustaqim, lanjut sampai selesai. Nah, jangan diulangi lagi. Ya, berarti Bapak ragu dengan Al-Fatihah. Nah, itu padahal Al-Fatihah itu adalah pokok, itu rukun. Jangan sampai ragu. Ya, kalau ragu dari maaf, ini pembahasan lain. Kalau ragu dalam perkara-perkara rukun, maka satu, dia harus sujud sahwi. Karena syarat sujud sahwi itu sebenarnya sudah dibahas bagi ini cuma karena berkenaan dengan perkara rukun. Mana rukun misalnya? Ya, takbiratul ihram. Mana rukun misalnya? Al-Fatihah. Mana rukun misalnya sujud? Ya, kemudian ini luput atau lebih atau kurang. Maka ketika kurang atau lebih dalam melaksanakan rukun, maka wajib baginya sujud sahwi. Ada 3 kondisi untuk wajib sujud sahwi. Pertama namanya ziyadah wa nuqsan. Bertambahnya, ya bertambahnya atau berkurang. Apa yang bertambah? Bacaan bertambah atau berkurang? Gerakan bertambah atau berkurang? Misalnya Al-Fatihah tadi, dia sudah baca Al-Fatihah tapi ragu dia, lanjutkan aja. Gitu. Jangan sampai karena itu rukun. Nah, bertambah misalnya gerakannya tambah lebih. Yang tadinya harus ruku, ya, yang harusnya ruku langsung ke sujud. Nah, itu namanya bertambah. Atau yang tadinya habis baca Allahu Shomad, habis langsung sujud, itu namanya bertambah. Maka kondisi seperti ini wajib dia ya sujud sahwi. Itu yang tadi bertambah. Yang kedua berkurang. Ketika berkurang rakaatnya, gerakannya, bacaannya, maka wajib dia sujud sahwi. Yang ketiga posisinya ketika dia ragu, dia tidak bisa menentukan, memastikan 3-4 tadi, 3-4 atau 4-5, maka yang paling bagus, paling selamat wa aqalluhu, paling sedikit. Maka dia ambil sedikit. Yang muncul misalnya 3-4. Ambil 3-nya. Jangan ambil 4-nya. Kalau 3 pas dengan itu, berarti sudah sampai sempurna. Kalau lebih, berarti itu sebagai cemetinya syaitan. Itu fungsinya sujud sahwi. Allahu a'lam bishawab. Silakan. Jadi saya pernah perjalanan dari jadi sholat maghrib dijamaah sama isya. Jadi 3-2. Itu gimana itu? Alhamdulillah, pertanyaan bagus. Sholat isya, surah An-Nisa ayat 110. Ayat 110. Baita taratul fil ardi falisalikum junahun antar suruh masyarakat. Baik. Nah ini ya ada namanya sholat jamaah, ada sholat qashar. Batas minimal ya, batas minimal qashar, batas minimal 83. 80 kilo itu batas minimal ya. Kalau orang qashar. Berarti kalau antum dari sini ke Purwakarta itu sudah 100 kilo. Berarti sudah boleh melaksanakan qashar. Qashar maknanya meringkas. Yang 4 rakaat jadi 2. Yang tidak bisa diqashar hanya maghrib. Nah, kami tidak bisa diqashar. Maghrib kan 3 rakaat, tidak bisa jadi apa? 2. Nah, karena nggak bisa diqashar, maka istilahnya dijamak, dikumpulkan waktunya. Nah, jamak qashar. 2 nama di situ. Ya, gitu. Kalau qashar 2-2, contoh misalnya ya, zuhur asar, maka kalau mau qashar zuhur 2, asar 2. Nah, mengumpulkan 2 waktu namanya jamak.
Saya ulangi, mengumpulkan dua waktu namanya jamaah. Karena kita kumpulkan waktu asar ke waktu zuhur, maka muncul istilah ini jamak takdim, kosor. Nah kalau ingin jamak saja bagaimana? Kalau jamak yang di bawah 80 kilo, misal ke arah mana gitu, nah itu boleh jamak. Berarti jamak berarti maksudnya menjamak dua waktu, asar ambil 4, zuhur ambil 4, tidak boleh dikosor. Ini sering salah penerapan. Nah kalau 80 ke atas itu sudah wajib kosor, tapi yang 80 ke bawah itu boleh menjamak. Nah waktu-waktu dan situasi boleh menjamak. Hujan lebat, misalnya kebakaran, misalnya ibu atau bapak lagi nunggu orang dalam keadaan antara terlepas napasnya, kita di ruang UGD, gitu kan? Ini kalau lepas, kalau saya tinggal sholat, maka berat resikonya, gitu. Maka boleh dijamak. Misalnya zuhur sama asar, maka zuhur 4, asar 4, itu namanya jamak. Bukan dikosor. Ambil zuhur 2, asar. Yang kosor itu batas minimal 80. Nah tadi pertanyaan, dia sudah jamak kosor. Dia ambil maghrib 3, karena maghrib nggak bisa dikosor. Akhirnya dimajukan waktu isya ke maghrib. Yang bisa dikosor apa? Isya. Isya jadi 2 rakaat. Mana namanya jamak kosor? Karena waktunya di depan jadi jamak kosor takdim. Kalau di akhir namanya jamak kosor takhir. Berarti sudah pas penerapannya. Allahu a'lam. Dan satu lagi Ustaz. Ketika imam tidak hafal bacaan itu mengganti surat lain gimana? Baik. Ya ini masalah tertib dalam bacaan Al-Quran. Ya makanya kalau tidak hafal, ya kalau nggak dihafal, ya ambil surah-surah pendek. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia hafal Quran, maka dia harus bertertib dalam bacaannya. Tertib maksudnya, misalnya kalau dia ambil juz 1 tadi, juz 1 atau juz 2, 25 misalnya, dia baca juz 25, dia balik ke 74, ya ini tidak tertib. Harusnya bagaimana? Ambil yang 26, ambil 27. Ini secara adab dalam membaca Al-Quran. Kemudian kalau dalam bacaan hilang bacaannya, ya nggak tahu nyambungnya kemana, maka ambil surah yang berikutnya. Boleh? Ya boleh. Nah, cuma itu dalam adab, bukan masalah haram atau tidak, ya. Tapi itu hanya adab. Misalnya baca surah biasa nih, ya pengalaman para imam itu kalau baca Al-Kafirun. Nah, Al-Kafirun kan, wala antum abidun nama abud. Diulang 4 kali itu. Wala antum abidun nama abud itu. Ya sudah, jangan dipaksa. Kalau sudah 3 kali salah, cari yang dia Al-Ikhlas deh. Gitu kan? Jangan dipaksa di ngotot rasa. Wala antum, ulang lagi wala antum. Ya sudah, ambil Al-Ikhlas saja. Nah, itu ya. Artinya harus tertib, ada adab dalam baca Al-Quran. Boleh, silakan. Nah, jadi muskilah pada masalah. Siapa ini? Ustaz, biasa habis sholat selesai ada doa biasa dari imam, doa jamaah. Iya. Begitu kita doa kan didengarkan apalagi pakai mic kan itu. Iya. Tiba-tiba saudara kita lagi sholat, mana yang dimenangkan? Saudara kita yang masih sholat yang tertinggal, umpamanya di jalan, atau kita tetap berdoa dengan kondisi mic, gitu. Masya Allah, pertanyaannya luar biasa ini Bapak. Ya, hadis Mu'alikah. Ya, ada sahabat namanya Mu'alikah. Perhatikan Bapak. Nah, ini yang tidak diindahkan oleh sebagian orang. Coba. Hadis ini berbicara tentang etikapnya. Nabi lagi etikap. Nabi punya kemah sendiri. Nah, kemahnya itu dibikinkan jendela. Kemudian datang orang, sholat 2 rakaat. Sholat apa nih? Wajib atau sunnah? Sunnah kan? Karena malam. Kemudian yang satunya baca Al-Quran. Baca Al-Quran.
Maaf, pertanyaan saya, baca Al-Quran pahalanya bagus tidak? Bagus, Al-Quran ini. Tetapi Nabi langsung buka jendelanya mengatakan, siapa tadi yang baca Quran? Fa innahu munaji ila rabbih. Wahai sahabat, wahai kawan, ketahuilah dia lagi bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Kita bahas sholat artinya doa. Gara-gara bacaan Al-Quran dia gak khusyuk, maka orang baca Al-Quran itu berdosa. Bagaimana orang yang tidak baca Al-Quran? Orang baca Al-Quran aja di warning Nabi. Bagaimana kalau maaf ini jangan tersinggung kalau baca sholawat. Ya, orang baca Al-Quran aja di warning Nabi. Itu sholat sunnah, apalagi yang dia lakukan sholat wajib. Nah ini kadang nggak diindahkan di beberapa masjid. Dia tahu orang sholat qobliyah, wow, suaranya malah keluar. Nah ini yang kurang indah ini. Ya ini yang kurang indah. Makanya hadis-hadis seperti ini harus disampaikan. Wah bagus, ya sholawat bagus. Al-Quran mana lebih bagus? Al-Quran itu sholawat. Nah itu orang yang baca Al-Quran aja di warning Nabi, apalagi yang maaf seperti kampung saya, bacaannya ketika itu lagi tren lagunya Inul. Nah gitu, ayo sholawat dibikin inul-inulan kan, sholawat Inul jadinya kan, ya, tapi nadanya Inul kan. Lagi orang, masya Allah, saya sholat qobliyah nggak tenang jadinya karena dengar sholawat yang tadi nada iramanya kayak Inul itu. Inilah fenomena. Makanya mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk belajar supaya kita tahu mana posisi yang benar, mana yang salah. Maka letakkan Al-Quran pada posisinya. Bukan berarti maaf saya melarang orang baca sholawat, bukan kita melarang membaca Al-Quran, tapi kalau membaca tolong dikecilkan. Kan sudah ada seperti Al-A'raf 55 dan 205. Jelas, kita belum sebut dalilnya, Bapak sudah sebut dalilnya. Itu. Apa sebabnya itu? Surah 755. Saya menyambung panjang lagi. Itu ya hadis Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari itu dibawa oleh Rasul, sama-sama Rasul nih, sama Nabi. Ada Jabir bin Abdullah, Abu Bakar situ, sahabat lain. Ketika naik ini pegunungan sedikit bukit, kemudian mereka karena ini baru belajar zikir dari Nabi, baru diajak kalau naik tanjakan baca apa? Takbir. Akhirnya ya maklumlah kalau kita baru belajar itu kan semangat. Akhirnya semua rombongan ini baca Allahu Akbar, Allahu Akbar sambil manjat. Akhirnya apa? Nabi di belakang itu suaranya yang keras itu siapa? Siapa itu? Oh, lihat itu kepalanya siapa? Apa kata irba'u li anfusikum. Gitu. Nabi langsung warning itu. Turunlah ayat tadi. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Surah 7 ayat 55. Itu sebab turunnya ayat tadi. Ada sahabat yang baru belajar doa naik, ya. Kalau turun bacanya apa? Subhanallah. Kalau naik Allahu Akbar. Kalau turun baca Subhanallah. Karena ini baru belajar, akhirnya semangat. Tapi itu langsung ditegur. Apa kata Nabi? Berdoalah, rendahkan suaramu. Sesungguhnya Allah itu tidak gaib, Allah itu tidak tuli, Allah itu tidak buta. Tetapi Allah maha melihat, Allah maha hadir, Allah maha mendengar. Akhirnya sahabat Abu Musa di depan yang tadi suaranya lantang Allah Akbar malu sendiri. Karena nggak keren kalau Ustaz yang nggak kenceng. Oh, itu lain lagi itu. Nah, seperti itu Bapak-bapak. Makanya tadi di awal anak sebut tadi ada namanya asbabul wurud, ada namanya asbabul usul. Nah, baik itu yang bisa anak sampaikan. Ya, lain Pak. Mengenai pada sholat berjamaah, kami kan baca doa itu dia belum selesai, kemudian imam
baca amin itu ngikutin imam baca amin, kemudian imam kan baca surat, makmum baca Al-Fatihah atau lanjut iftitah dulu diselesaikan. Baik. Yang kedua sama ini proses salam, rata-rata kalau saya lihat itu salam ngikutin yang pertama atau yang selesai kedua setelah imam selesai itu Pak Ustaz. Terima kasih. Oke, pertanyaan bagus. Nah, jadi kita tentukan masalah ya. Iftitah itu adalah sunnah. Al-Fatihah itu wajib. Nah, kaidahnya rumusnya jangan sampai yang wajib mengalahkan yang sunnah. Nah, yang wajib mengalahkan yang sunnah mengalahkan yang wajib. Jangan. Maka tetap diutamakan yang wajib. Perkara yang pokok itu diambil. Adapun perkara yang istilah kita ada yang primer, ada yang sekunder. Maka primer itu diambil. Kalau sekunder tinggalkan. Gitu. Maka yang pokok adalah Al-Fatihah. Maka tidak usah ulangi iftitah. Ya, insya Allah doa iftitahnya sudah sempurna. Gitu ya, sudah sempurna. Tidak usah diulangi iftitahnya tadi. Nah itu kalau pertanyaan tentang doa iftitah, maka ambil Al-Fatihahnya. Yang kedua, kapan isyarat ya untuk salam? Maka isyarat yang pertama adalah salam pertama. Salam pertama, Assalamualaikum, maka itu sudah jadi pertanda. Dan kemudian iltafa ayyamin, menoleh ke kanan, itu batas minimal mana? Ya, melihat saudara kita di belakang, di belakang saya, maka minimal menoleh ke belakang sehingga orang di belakang kita itu bisa lihat. Itu minimal itu, bukan assalamualaikum ini aja, tapi ya harus. Iltaf al yamin, ya, menoleh ke kanan sampai melihat ada posisi teman kita di belakang. Nah itu salam ke kanan. Ketika imam sudah kanan, maka kita baru bergerak. Nah itu ikhwah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Baik, banyak sekali pertanyaannya. Ya. Cukup ya? Cukup. Baik, kita tutup dan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.